Belum lanjut, seperti biasa Mimin mengucapkan terima kasih banyak buat orang baik yang udah nyawer. Kali ini ada dari Tauis Rio Irawan. Pesan semoga selalu semangat. Buat orang baik yang udah nyawer, Mimin mengucapkan terima kasih banyak. Semoga semakin bertambah rezekinya, panjang umur, dan sehat selalu. Kita lanjutkan ke intronya. Ichikewir. Kembali lagi bersama channel kita semua. Jika Anda suka, jangan lupa komen, like dan subscribe, juga bila Anda berkenan. Selamat membaca dan mendengarkan. Perintah Kaisar Naga, Bab 36993701. Penatu Asia, izinkan saya yang bertanya. Setelah Master Sekte Jiang selesai berbicara, dia bergegas dan bertanya pada Yara, Yara, apa yang terjadi? Guru, seseorang diam-diam menyerang saudara Yan. Jiwa api pamungkas di tubuh saudara Yan diambil. Saya mencoba untuk menekannya, jika tidak saudara Yan akan menjadi gila. Yara memegang erat Yakub dan berkata dengan cemas. Apa? Master Sekte Jiang tercengang. Dev juga melangkah maju saat ini, dan meraih Yakub dengan satu tangan. Gelombang panas memasuki tubuh Yakub, dan Yakub perlahan menjadi tenang. Tuan Chen, jiwa api di tubuh saya dipaksa keluar dan dibawa pergi. Yakub berkata dengan sangat lemah. Yakub adalah seorang kultivator iblis dari silsilah iblis api, dan jiwa api pamungkas di tubuhnya bisa dikatakan yang paling penting. Tanpa api tertinggi, akan sulit bagi Yakub untuk bertahan hidup. Pihak lain sepertinya mengetahui identitas Yakub dan melakukan ini dengan sengaja. Siapa orang itu? Dev bertanya dengan wajah dingin. Saya tidak kenal dia. Dia masih muda. Sepertinya dia sedang berlatih keterampilan berbasis api, tapi dia bukan seorang kultivator iblis. Kata Yakub dan tiba-tiba dia pingsan. Melihat adegan ini, Master Sekte Jiang dengan cepat mengeluarkan mutiara yang memperbaiki jiwa dan memasukkannya ke dalam mulut Yakub. Sekarang jiwa kelahiran Yakub telah diambil. Jika dia tidak dapat mengambilnya kembali dalam waktu singkat, nyawa Yakub akan dalam bahaya. Mutiara pengikat jiwa ini hanya bisa melindungi hidupnya untuk sementara. Kita harus mencari tahu siapa yang menangkap jiwa Yakub. Master Sekte Jiang mengerutkan kening dan berkata. Dev juga sangat cemas saat ini. Di mana mereka akan menemukan orang yang telah menangkap jiwa Yakub. Master Sekte Jiang, saya mungkin tahu siapa orang yang baru saja melakukan latihan keterampilan berbasis api. Saat ini Penatu Asia berbicara. Siapa dia? Sekte Master Jiang bertanya dengan cepat. Aku akan membawamu untuk menemukannya. Orang ini memburu para penggarap iblis dari garis keturunan iblis api kemana-mana dan menyerap jiwa api mereka untuk berlatih. Saya tidak menyangka bahwa di antara murid-murid Anda, sebenarnya ada pembudidaya iblis yang memiliki api pamungkas. Penatu Asia berkata dengan sangat bingung. Bagaimanapun, Sekte Jiwa Iblis milik Master Sekte Jiang adalah sekte yang berspesialisasi dalam pengembangan jiwa. Bagaimana ada murid di sekte tersebut dapat memiliki pembudidaya iblis dari garis keturunan iblis api? Ketika Master Sekte Jiang mendengar ini, dia dengan cepat menjelaskan dengan canggung, sebenarnya, Yakub ini adalah kultivator ganda murid saya. Ketika Yara mendengar ini, wajahnya langsung memerah. Meski dia dan Yakub jatuh cinta, keduanya belum resmi menjadi pasangan Taos. Belum ada kultivasi ganda. Sekarang Master Sekte Jiang mengatakan ini, Yara sangat malu. Tapi dia sangat senang, karena itu membuktikan bahwa Master Sekte Jiang setuju dia bersama Yakub. Oh, begitu. Kalau begitu, ayo cepat pergi, tidak perlu basa-basi lagi. Penatu Asia secara pribadi mengajak Master Sekte Jiang dan Dev untuk menemukan orang itu. Master Sekte Xia, siapa orang yang kamu bicarakan ini? Di tengah jalan, Master Sekte Jiang bertanya. Nama orang itu adalah Kelsimu, putra tertua dari keluargamu. Kata Penatu Asia. Anggota keluargamu. Ketika Master Sekte Jiang mendengar ini, dia langsung berseru. Kenapa? Apakah Master Sekte Jiang mengenal mereka? Penatu Asia bertanya. Yah, keluargamu juga pernah mendatangi Sekte Jiwa Iblis kami untuk membentuk kembali tubuh. Keluargamu berspesialisasi dalam latihan teknik api, tetapi keluargamu ini sangat istimewa. Laki-laki berlatih api dan perempuan berlatih es, jadi pria dan wanita dari keluargamu berlatih bersama dari waktu ke waktu. Tetapi jika kamu tidak mengendalikannya dengan baik, kamu akan diserang balik, dan tubuhmu akan hancur, hanya menyisakan sisa jiwa. Akulah yang membentuk kembali tubuh keluargamu. Kata Master Sekte Jiang. Ketika Dev mendengar ini, dia tercengang. Dev berkata dengan tidak percaya, kalau begitu keluargamu berada dalam kekacauan.
Itu tidak benar. Keluargamu memiliki sejarah panjang dan banyak cabang. Meski banyak orang yang menjadi anggota keluargamu, mereka sudah lama dibedakan oleh darah. Meskipun dunia surga dan manusia berada dalam kekacauan, etika dan moralitas manusia tetap ada. Master Sekte Jiang buru-buru menjelaskan, karena takut Dev akan salah paham. Ketika Dev mendengar ini, dia mengangguk sedikit untuk mengerti. Bukankah keluarga raja di dunia sekuler juga menikah satu sama lain untuk memastikan kemurnian garis keturunan mereka? Bahkan keluarga kerajaan negara kepulauan saat ini masih mempertahankan tradisi ini. Memikirkan negara kepulauan, Dev sebenarnya merindukan hari-harinya di dunia sekuler. Kini ia telah lama dianggap menjadi dewa negara kepulauan, dan ia tidak tahu seberapa besar kekuatan keyakinan yang telah ia kumpulkan. Paviliun Wantong, di sudut sebuah halaman. Giovanni sedang mengobrol dengan seorang pria saat ini, dan ada tas kain yang tergantung di pinggang pria itu. Di dalam tas itu ada jiwa Yakub, berjuang dalam kesakitan. Pria ini adalah Kelsey. Untuk meningkatkan kultivasinya dengan cepat, orang ini memburu para penggarap iblis dari silsilah iblis api di mana-mana. Bagaimanapun, para penggarap iblis dari silsilah iblis api pada dasarnya adalah kultivator biasa di sini, dan hanya sedikit orang yang peduli pada mereka. Rekan Tao Zeng, terima kasih banyak. Saya benar-benar tidak menyangka bisa bertemu dengan seorang pembudidaya iblis dengan api pamungkas di Paviliun Wantong. Sepertinya saya memiliki peluang bagus untuk menembus alam kesengsaraan transendensi tingkat ke-8. Ketika saya menerobos ke alam kesengsaraan transendensi tingkat 8, saya akan kembali dan membiarkan ayah saya melihatnya dengan baik. Bahkan jika saya berkeliaran, saya dapat membuat kekuatan saya meningkat dengan pesat. Kelsey berkata dengan semangat di wajahnya. Tuanmu, hubungan kita tidak lebih dari sekedar mengucapkan terima kasih. Kita saling menguntungkan. Anda mendapatkan sumber daya pelatihan, dan saya menyingkirkan saingan cinta. Jika dia berani mencuri adik perempuan saya dari saya, dia mencari kematian. Setelah Giovanni selesai berbicara, dia menatap tajam ke tas di pinggang Kelsey. Jika Kelsey tidak membutuhkan jiwa Yakub, Giovanni pasti akan mencambuk jiwa Yakub sampai mati sekarang juga. Sepanjang jalan, Giovanni tidak tahan melihat Yakub bersama Yara dan menciumnya. Hahaha, sulit bagi seorang pahlawan untuk mendapatkan kecantikan. Sekarang Anda bisa mengejar adik perempuanmu Yara dengan tenang. Kelsey tertawa dan menepuk bahu Giovanni. Giovanni juga tertawa, tapi segera mengerutkan kening, lalu berkata dengan sungguh-sungguh, "Oh tidak, guruku dan yang lainnya seharusnya ada di sini. Tuanmu, tolong jangan katakan bahwa kita pernah bertemu, apalagi aku yang menyuruhmu melakukan ini." Setelah mengatakan itu, Giovanni melompat dan menghilang. Ketika Kelsey melihat ini, dia ingin pergi juga, tetapi saat ini pintu halaman dibuka. Tuanmu, Anda membuat masalah di Paviliun Wantong kami dan merenggut jiwa orang lain. Apakah Anda tidak menganggap serius Paviliun Wantong kami? Begitu dia memasuki pintu, Penatua Sia berkata dengan wajah muram ketika dia melihat Kelsey. Penatua Sia, apa yang kamu bicarakan? Kenapa aku tidak bisa memahami perkataanmu? Kelsey berpura-pura tercengang dan tidak mengerti, tapi diam-diam dia meletakkan tas itu di belakang punggungnya dengan satu tangan. Dev sudah lama memperhatikan gerakan kecil Kelsey dan sudah merasakan aura jiwa Yakub. Lepaskan jiwa temanku, atau mati. Dev memandang Kelsey dengan tatapan mematikan. Huff, siapa kamu? Kamu di sini untuk menakutiku. Aku tidak takut. Terlebih lagi, apa salahnya aku membunuh pembudidaya iblis itu? Kelsey mendengus dan tiba-tiba melompat. Segera, seluruh tubuh Kelsey berubah menjadi sinar api dan dengan cepat pergi ke kejauhan. Kejar. Ketika Penatua Sia melihat ini, dia segera melambaikan tangannya dan memimpin orang-orang dari Paviliun Wantong untuk mengejar. Tentu saja Penatua Sia harus memberikan penjelasan karena ada yang berani melakukan hal seperti itu di Paviliun Wantongnya, apalagi Master Sekte Jiang dan Dev baru saja menyelamatkan nyawa putrinya. Sosok Kelsey sangat cepat, dan kecepatannya sangat mencengangkan. Dia berubah menjadi bola api di udara, seperti bintang jatuh. Penatua Sia memimpin orang-orangnya untuk mengejarnya dengan putus asa, tetapi dia ditinggalkan jauh oleh Kelsey. Ketika Dev melihat ini, dia berhenti, sosoknya menghilang dalam sekejap, dan kemudian muncul beberapa mil jauhnya. Dua bola api menyala di bawah kaki Dev, dan ada panas yang lebih hebat di sekujur tubuhnya. Dia melampaui Penatua Sia dan yang lainnya dalam sekejap mata. Dia sangat cepat. Penatua Sia memandang Dev dan terkejut.
Terlihat sosok Dev bergegas maju dengan pesat, setiap kali sosoknya menghilang dan muncul kembali, dia sudah berada beberapa mil jauhnya. Langkah pengendalian api Dev adalah teknik abadi, bukan sesuatu yang bisa dibandingkan dengan biksu biasa. Dev memandang Kelsey tidak jauh dari sana dan merasa sangat menyesal di dalam hatinya. Jika langkah pengendalian apinya sempurna sekarang, dia hanya perlu 2 langkah untuk mengejar orang ini. Kelsey merasakan aura di belakangnya dan tidak bisa menahan untuk tidak melihat ke belakang, hanya untuk menemukan bahwa Dev dengan cepat mendekatinya dalam sekejap. Sial, sihir macam apa itu? Kelsey kaget dan tubuhnya turun dengan cepat. Ketika Dev melihat ini, dia juga langsung bergegas turun. Kedua orang itu mendarat di Gunung Tandus 100 mil jauhnya dari Paviliun Wantong. Siapa kamu? Sihir apa yang baru saja kamu gunakan? Kelsey bertanya dengan sedikit cemberut. Jenis sihir apa yang aku gunakan? Mengapa aku harus memberitahumu? Kamu pikir kamu ini siapa? Dev mendengus dingin. Nak, jangan kira aku tidak tahu. Kamu juga memiliki aura api pamungkas di tubuhmu. Jika itu masalahnya, maka aku akan mengeluarkan jiwa api pamungkasmu agar bisa menjadi sumber daya kultivasiku. Kelsey mengangkat sudut mulutnya, lalu melambaikan telapak tangannya ke tanah. Api langsung membubung dari tanah, dan api ini dengan cepat membentuk sosok diagram Bagua. Dalam diagram Bagua ini, monster humanoid muncul, dan monster humanoid ini semuanya terbakar api. Dev melirik monster humanoid ini dan tidak bisa menahan cemberut. Itu bukan monster, tapi jiwa manusia. Aku tidak menyangka kamu akan mengubah jiwa orang lain menjadi boneka pembunuh. Dev memelototi Kelsey. Energi api dari jiwa-jiwa ini telah aku serap, jadi tidak ada nilainya. Bukankah lebih baik menjadikan mereka boneka pembunuh? Kelsey mengangkat sudut mulutnya, jangan khawatir, jiwamu akan segera menjadi salah satunya. Saat Kelsey selesai berbicara, jiwa-jiwa yang terbakar api itu mengelilingi Dev, dan ada untaian listrik yang menghubungkan jiwa-jiwa tersebut. Apakah kamu pikir kamu bisa membunuhku hanya dengan keahlian kecilmu? Dev berkata dengan tenang. Sepertinya auramu hanya berada di alam kesengsaraan transendensi tingkat ketiga. Saya sekarang berada di alam kesengsaraan transendensi tingkat ke-7 dan akan segera dapat menembus ke tingkat ke-8. Apa yang ingin Anda lakukan dengan melawan saya? Apakah itu hanya aura api pamungkas di tubuhmu? Sepertinya kamu bukan seorang pembudidaya iblis, dan kamu seharusnya tidak berasal dari silsilah iblis api, jadi dari mana aura api pamungkas di tubuhmu berasal? Kelsey bertanya. Panggil aku kakek dan aku akan memberitahumu. Kata Dev sambil tersenyum main-main. Setelah menerobos ke alam kesengsaraan transendensi tingkat ketiga, Dev tidak lagi takut dengan biksu tingkat ke-7 dari alam kesengsaraan transendensi. Terlebih lagi, dia memiliki banyak alat penyelamat nyawa, termasuk busur Raja Dewa, lonceng pola naga, dan artefak ajaib waktu, yang semuanya dapat menyelamatkan dirinya. Dan sekarang dia telah membuka mata langit dan kegelapan, dan ada seorang hewan kecil bernama binatang penelan langit di dalam cincin penyimpanan. Meskipun dia tidak tahu kapan binatang penelan langit akan muncul, tetapi setiap kali Dev berada di paling dalam saat kritis, binatang kecil penelan langit akan muncul. Kamu mencari kematian. Kelsey marah dan membuat segel dengan tangannya, dan segera jiwa-jiwa yang diselimuti api itu bergegas menuju Dev. Jiwa-jiwa ini terbakar dengan nyala api, meledak dengan kekuatan yang besar. Dan nyala api membentuk cincin, dan udara panas mulai bergetar dan mengeluarkan suara berderak. Dev tetap tidak bergerak, tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan di tubuhnya tiba-tiba aktif, dan sisik emas menutupi seluruh tubuh Dev. Apakah kamu masih ingin menggunakan baju besi untuk menahan apiku? Itu hanya lelucon. Ini adalah api pamungkas, bukan kaleng-kaleng. Kelsey mencibir. Dev tidak repot berbicara, tetapi tiba-tiba melambaikan telapak tangannya, dan 2 api langsung keluar dari telapak tangannya. Bintang-bintang elemen api di tubuh Dev mulai berkedip dengan cepat. Api juga berkobar di sekitar Dev. Gelombang panas bergulung, dan beberapa jiwa di sekitar Dev benar-benar terbang di bawah gelombang panas. Bermain api denganku, aku adalah leluhurmu. Dev tersenyum dingin, dan langkah-langkah pengendalian api muncul. Tubuhnya menghilang dalam sekejap mata, dan kemudian muncul di depan jiwa itu. Dengan genggaman tangannya, api di jiwa itu padam seketika, dan jiwa itu menjerit dan berubah menjadi ketiadaan. Bersambung.